tanggal 4 Februari angsuran kelima, tiba-tiba tanggal berapa ini? Tanggal 29 Februari 2015 ada pengumuman lelang. 3 minggu kemudian. Tanggal 4 Februari mengatakan ini nggak bisa. Maksudnya pelanggarannya di sini gitu loh kalau diringkes itu. Nah, kapan mau buat laporan balik? Pulang ada niat ke sana ya? Derek panjenengan. Kita laporkan balik semua tanpa terkecuali ya, mulai dari marketingnya yang pertama nawari sampai Pak Idrus yang menghindar, mau dibayar malah nggak mau. Ya kan? Itu katanya waktu padahal demi Allah, ini demi Allah saya ada Quran Gus, biar mereka semua menyaksikan. Pahala. Iya, nggak tahu namanya apa, yang penting sumpah Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, teman, saudara, umat dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi di acara podcast Menembus Batas, menindaklanjuti kasus mafia tanah di Blitar. Ini season yang ketiga ya. Insya Allah ini season yang Masya Allah ya, nanti Anda lihat sendirilah ya. Jadi intinya begini teman-teman, video ini saya khususkan ya, mohon maaf karena ini zamannya online, zamannya zaman medsos, menghemat waktu, menghemat energi, menghemat dana. Saya mau ketemu Kapolri langsung nggak mungkin bisa ya kan, susah. Ketemu Kapolda langsung juga susah, terhalang waktu, terhalang kesibukan, terhalang protokoler macam-macam. Mau ketemu Kapolres Blitar juga susah mungkin, mau ketemu hakim juga susah, jadi semua serba susah. Jadi sementara lewat medsos dulu ya, sementara lewat ini dulu mewakili. Jadi video ini saya khususkan untuk semua tanpa terkecuali, baik orang, baik penonton, baik umat, baik lawyer, wabil khusus kepada yang terlibat di dalam kasus ini. Calonnya, cukongnya, bahkan kemarin saya dapat bocoran salah satu calo itu sebenarnya ada yang pengangguran, bahkan ada yang berprofesi sebagai dukun. Itu kemarin masuk info ke saya. Oke, next itu nanti kita bahas di dunia lain nanti ya. Jadi video ini saya khususkan untuk Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Lawyer, semuanya. Wah, terus kemudian untuk Pak Polisinya, mulai dari tingkat Polsek, Polres Blitar sampai Polda Jatim sampai Mabes Polri. Video ini untuk Anda ya. Ya, mudah-mudahan ada tindakan yang konkret setelah tayang video yang ketiga ini. Baik, ini mukadimah saya. Jadi gini, video pertama sudah tayang di Munjat di Gus Nur 13 Official. Nanti saya tampilkan linknya. Video pertama sudah tayang dan viral. Video kedua sudah tayang juga. Kemarin saya wawancara beliau langsung di rumah beliau di Blitar. Nah, sekarang video yang ketiga. Video yang ketiga ini beliau akan membeberkan bukti-bukti konkret yang asli. Jadi selama ini yang beliau tampilkan hanya fotokopinya saja. Dan malam ini beliau akan tampilkan yang aslinya, versi aslinya. Oke, sebelum saya serahkan kepada beliau, saya hanya ingin melengkapi saja ya, mengawali kronologi singkatnya begini. Ini di video pertama, kedua sudah. Nah, tapi saya punya kewajiban untuk melengkapi di video yang ketiga ini. Jadi gini, Pak Kapolri ya, Pak Kapolda dan semuanya, Pak Hakim dan Bang Panin ya, dan semuanya. Ibu Patoka ini tinggal di Blitar, punya usaha furniture ya, punya usaha mebel yang jalan yang sangat bagus. Didatangi marketing Bang Panin namanya Pak Agung.
Ditawari pinjaman sekali, ditolak. Pinjaman ditawari kedua, ditolak. Ditawari ketiga, ditolak. Kan begitu kan? Ditawari kredit, ayo Bu Patokah pinjam modal, ayo supaya usahanya lancar ini buat modal, bla 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 bla. Sampai 3 kali ditolak sama beliau, dan yang keempat kalinya baru beliau tergiur dengan tawaran itu. Maka pinjamlah beliau sebesar 150 juta. Cair duitnya 150 juta. Ini marketingnya ini namanya Pak Agung ya, Agung ya. Nih. Terus kemudian, saya agak panjang Bu Patokah ya, nggak apa-apa ya. Terus kemudian angsurannya lancar. Pinjaman pertama 150 juta, angsurannya lancar. Ya, tidak pernah macet dan seterusnya. Ya biasalah, ketika ada nasabah yang usahanya semakin berkembang, angsurannya lancar, datang lagi marketing itu kedua kalinya menawarkan pinjaman lagi. Bu, usahanya kok lancar, kurang lebih begitu ya. Bu, Gimana kalau saya tambahin lagi pinjamannya, kreditnya, bunganya murah mungkin bla 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 bla. Singkat cerita, ditambahlah pinjaman, diterima sama Bu Patokah ini kurang lebih 200 juta. Jadi total pinjaman 350 juta sekarang. Oke, saya potong ceritanya. Angsuran pertama lancar, nanti ada buktinya. Angsuran kedua lancar, ketiga lancar, keempat lancar. Angsuran kelima lancar. Nanti ada tanggalnya itu, tanggal berapa tadi, 4 atau berapa, nanti biar tunjukkan ya. Angsuran kelima lancar. Tiba-tiba 3 minggu kemudian turun surat pengumuman lelang. Loh, angsuran lancar kok rumah dilelang. Rumah seharga 2 miliar lebih dilelang cuma 400 juta. Nah, sejak itulah masalah ini bergulir 6 tahun yang lalu. Sejak itulah Ibu Patokah ini, wah, enggak tahu, saya nggak bisa membayangkan. Coba 6 tahun saudaraku yang menuntut keadilan. Jakarta, Surabaya, Blitar, Jakarta, Surabaya, Blitar, nggak tahu siapa itu yang ditemui, ya kan? Mencari keadilan. Lapor Polda, gugat PN, sampai gonta-ganti lawyer, sampai 3 kali gonta-ganti lawyer ini. Sampai sekarang tuh marketing banknya yang nawarin uang pertama Agung itu pun sudah keluar dari Bank Panin, sudah nggak kerja di situ lagi. Nah, bahkan anehnya waktu di Polda kalau nggak salah, beliau ini dikasih masukan, ini yang bisa menghentikan ini cuman bank. Ya intinya ibu bayar selesai. Oke, saya potong ceritanya nanti biar beliau yang jelaskan. Beliau sampai jual mobil untuk menutup atau untuk membayar itu, tapi malah pihak banknya yang nggak mau menemui, bahkan nggak mau dibayar. Itu namanya Pak Idrus. Nggak tahu apa masih di Bank Panin atau sudah keluar juga atau sudah pensiun. Nah, saudaraku, kurang lebihnya seperti ini yang dialami ibu. Selama 6 tahun gonta-ganti lawyer, ratusan juta biaya sudah dihabiskan. Ini ya, saya sempurnakan ya. Jadi ibarat gini Bu Patokah, ibarat Bu Patokah ini misalkan daging itu ya, itu dagingnya sudah nggak ada. Darahnya sudah habis, udah bangkrut ini, sudah bangkrutnya ini, sudah nggak ada apa-apanya, tinggal tulang belulang tok, baru ketemu saya. Ya, ini bangkrutnya, sisa-sisanya ini baru ketemu saya. Ya alhamdulillah, saya memang pada dasarnya nggak mau cari duit untuk wilayah gini-gini. Ya bahkan tulangnya pun saya nggak mau. Bahkan mudah-mudahan setelah ini Bu Patokah ini kembali semangat lagi lah. Nah, ini ada cangkir Gus Nur Blokosuto Bu. Diminum nanti ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana tadi? Nah, jadi intinya seperti itu teman ya. Sampai gonta-ganti lawyer ya, ratusan juta habis. Jadi Anda jangan salah paham ya. Sudah sering saya katakan, saya lillahi ta'ala, sepeser pun saya tidak ngambil uang beliau. Bahkan saya beli dagangan beliau bila perlu. Maka ayo teman-teman, kita bantu beliau. Ya kita belanja produk beliau. Kita buat beliau produktif lagi mebelnya itu. Biar, karena ini kasusnya masih jalan terus, riwariwi ke sana kemari butuh biaya operasional. Ya kita bantu doa, bantu support. Kalau punya duit bantu beli furniturnya, kan gitu ya, di Blitar. Kemarin sudah saya tampilkan itu. Oke, sebelum saya kasihkan beliau, saya hanya ingin ngasih catatan sederhana. Jadi gini,
Bahkan kemarin yang marketing yang Pak Agung kemarin kan sudah saya telepon langsung tuh live, ya kan? Dan dari obrolan itu di video yang kedua kemarin, dari obrolan itu saya tarik beberapa kesimpulan. Pertama, ada kesan Pak Agung lepas tangan, cuci tangan, dia nggak mau bertanggung jawab. Yang kedua, padahal marketing itu ujung tombaknya itu Agung itu yang nawari duit maksa sampai sekali, dua kali, tiga kali itu kan. Nah, terus kemarin ada juga bahasa yang saya tarik itu bahwa saya juga nggak tahu apa-apa Bu, saya juga bingung. Langsuran lancar kok rumah dilelang, marketingnya sendiri bilang begitu. Ada rekamannya kemarin, jadi sudah semakin gamblang sekarang. Nah, sebelum saya kasihkan ke beliau, saya hanya ingin ngomong ini tolong dengarkan ini. Mas Agung, Pak Idrus, siapapun yang terlibat itu ya, siapapun, calo, apalagi bandarnya, mungkin loh ya, jaksanya, hakimnya, polisinya, lawyernya, siapapun yang terlibat ikut mendolimi ibu ini. Perhatikannya, catat omongan saya ini. Kan ini sudah 6 tahun jalan kasus ini. Walaupun kasus ini sudah selesai, seumpama ini, kasus ini sudah selesai, umpama ya. Mungkin bahkan Anda sudah tidak kerja lagi di Bank Panin. Bahkan mungkin Anda sudah tidak nangani kasus ini lagi. Tetapi kalau ada unsur kedoliman yang Anda lakukan 6 tahun yang lalu, percayalah, sampai detik ini, sampai kapanpun, hidupmu nggak akan bahagia. Catat itu omongan saya. Atau bahkan setelah nonton video ini, silakan Anda duduk merenung, cek saldo rekeningmu. Kira-kira untuk biaya masa depan anakmu masih ada nggak? Jangan-jangan minus karena sudah dicabut berkahnya sama Allah. Bu Patokah kelihatannya bangkrut, kelihatannya nangis-nangis, tapi jangan-jangan masih dijaga sama Allah. Jangan-jangan justru lebih bangkrut dirimu. Ya, atau mungkin cek kesehatanmu. Jangan-jangan darah tinggimu, gulamu, kadar gulamu, jangan-jangan, atau jangan-jangan apa? Ya, silahkan, itu Anda renungkanlah. Itu urusanmu dengan Allah. Kalau Anda tidak minta maaf sama beliau, selamanya Anda tidak akan bahagia, Anda tidak akan sukses. Nah, ini mukadimah dari saya. Oke, sebelum saya serahkan, lawyer, jaksa, hakim, Pak polisi, siapapun ya. Jaksa pun wonten Gus. Oh, berdata chip. Oh, perdata nggih. Oh, nggih. Pokoknya siapapun yang terlibat, ini video untuk Anda ya, Pak Kapolri, Pak Kapolda. Ini kasus sudah viral. Monggo diperhatikan. Ini ada orang Blitar yang rumahnya dilelang, dia dicengkram oleh mafia, padahal angsurannya lancar dan sebagainya. Malam ini beliau akan ngomong dengan bukti-bukti yang aslinya. Bu, cukup kira-kira sambutan saya? Waktu seluas-luasnya saya serahkan kepada jenengan. Monggo, yang urut, yang tenang Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dulu sama panjenengan Gus yang sudah membantu saya semua waktu dan semua tenaga dan semua yang dikeluarkan untuk saya, mudah-mudahan menjadi amal baik panjenengan. Amin, amin, amin. Oke. Begini Gus, karena biar ini enggak saya dikira saya nanti mengada-ada, biar lebih jelasnya ini saya tunjukin semua nggih Gus. Nggih. Jadi awalnya memang pinjaman saya ini 150 juta. Nggih, 150 juta niki. Coba di zoom deh ya. Nggih. Mana saya megang. Ini pinjaman yang pertama. Betul, ditawari sekali, tidak mau, 2 kali, tidak mau, 3 kali, tidak mau, 4 kali kalau 4 kali baru jenengan tergiur ya. Cair pinjaman pertama 150 juta. Tadi sebelum syuting, Dik Nur kameramen sudah ngezoom tadi, sudah di syuting nanti diinsetkan, tinggal diatur aja. Nah ini pinjaman pertama 150 juta. Ini apa, rekening koran gitu nggih? Nggih, instima. Oh, estimasi jadwal pembayaran angsuran ya. Oke. Surabaya, Sri Patoka. Oke, terus menika bukti angsuran yang pertama, ini yang 150. Nggih. Ini angsuran yang ini buku apa ini? Asli ya. Gratis transaksi 24 jam. Pinjaman pertama 150, ini semua bukti angsurannya. Terus sampai ke sini berarti? Nggih. Oke, tapi intinya ini ya.
Angsuran keberapa jenengan ditawari lagi itu? Ke-8. Oh gitu. Ini ya, cair 150 juta sudah diangsur 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggih, Gus. Angsuran ke-8 ditawari lagi. Nggih, Gus. Oke, berapa? Menjadi ditambah lagi 200. 200. Menjadi 350 menika. Angsuran ke-8 lancar lah ya sama lo, durung lunas ya ditambah meneh utang piye Lah to, Bu? ditawari untuk kirim ke luar pulau, Gus. Masya Allah. Cair lagi 200 juta. Berarti total pinjamannya sekarang menjadi 350 juta. Nggih. Gitu nggih? Nggih. Oke, terus 350 juta, terus angsuran kula ke niki, Gus. Lah niki, Gus. Terus niki angsuran menika, Gus. yang 350 juta. Nanti di zoom ya. Nggih. Berapa kali ngangsur? Ini yang tiba-tiba angsuran kelima ini, Gus. Dilelang. Nggih. Oke, nih intinya ya. Angsur ini sudah nambah hutangnya ya. Terus angsuran pertama lancar, ini yang di spidol ini. Tanggalnya tak baca ya. Tanggal 3 bulan 10 2014. Nggih. Bayar. Terus kemudian tanggal 4 bulan 11 2004 bayar. Pokoknya itu gini. Nanti ditampilkan di Nur aja. Angsuran pertama, angsuran kedua, angsuran ketiga, angsuran keempat, angsuran kelima. Kelima saya baca tanggalnya. Tanggal 4 Februari 2015. Angsuran kelima. Saya ulang, tanggal 4 Februari 2015. Saya ulang, tanggal 4 Februari 2015, angsuran kelima sebesar 13.222 sekian. Bayar angsuran kelima. Tiba-tiba ada pengumuman lelang. Tanggal 4 Februari angsuran kelima. Tiba-tiba tanggal berapa ini? Tanggal 29 Februari 2015 ada pengumuman lelang. 3 minggu kemudian. Tanggal 4 Februari 2015 angsuran masih lancar. Tanggal 29 Februari 2015 tiba-tiba ada pengumuman lelang. Ini kok tebel gini apa ini, Bu? Terus ini apa ini? Coba dijelaskan, Bu. Ini apa, jelaskan ini. Coba, biar detail. Tadi soalnya ceritanya jenengan panjang ke saya tadi. Iya. Setelah ada pengumuman lelang ini, Gus. Yeah. Terus akhirnya saya mencari pengacara. Alhamdulillah ketemu pengacara. Terus karena sudah saya konfirmasi ke PKPNL, saya tanyakan kemana-mana, ternyata ini saya disuruh yang bisa menghentikan pelelangan itu pengadilan, Gus. Jadi setelah saya mendapatkan informasi untuk ke PN, akhirnya saya mencari pengacara. Saya mendapatkan pengacara sudah tanda tangan surat kuasanya tanggal 20 Januari 2016. Yeah. Gus, menikah, Gus. Ini pengacara pertama ya. Yeah. Yang bertanda tangan di bawah ini Sri Patoka, umur 46, Jalan Daerah Wahidin 99, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, nggih. Terus selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada Heri Sutrisno SH, pekerjaan advokat bla 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 bla, tanggal 20 Januari 2016. Ini untuk menggugat di pengadilan negeri atas surat lelang tadi itu. Oke, terus karena sudah ada benar-benar akan dilakukan pelelangannya. Terus akhirnya ini, Gus, karena belum ada tindakan terus suruh diam dulu, katanya pengacara seperti itu. Nanti baru kalau memang benar akan adanya pelelangan, baru kita gugat. Akhirnya karena saya menerima surat pengumuman lelang, diberitahu akan dilaksanakan lelang, Gus. Jadi diberitahu akan dilaksanakan lelang. Ini akhirnya saya gugat
Jadi tanggal 16 Maret 2016 saya menggugat gitu. Setelah saya gugat, putusannya ditolak ini. Jadi ini nomor 36 putusannya ditolak. Tanggal 15 Desember. Ada waktu 14 hari katanya Bapak Panitera seperti itu, Gus, sehingga saya mengajukan banding. Ini bukti saya banding. Jadi ini bukti saya banding untuk ini. Lah, ini untuk bukti banding saya tanggal 20 Desember. Tapi pada saat saya masih banding ini, tiba-tiba saya didatangi si A, ternyata rumah saya katanya sudah laku, Gus. Jadi yang saya... Si A itu kenapa enggak sebut nama sampean? Tidak, Gus, karena itu nanti saja di saat menjadi saksi di pengadilan. Oke, baik. Terus tiba-tiba rumahmu sudah laku begitu? Iya. Terus lah karena rumah sudah laku, akhirnya saya mencari lagi pengacara, Gus. Pengacara untuk membantu saya karena saya tidak mengerti hukum. Akhirnya digugatlah nomor 37. Jadi setelah dibilang laku, akhirnya saya gugat lagi. Gugat lagi nomor 37. Kebetulan putusannya juga ditolak lagi, Gus. Oke, gugatan pertama ditolak. Iya. Gugatan kedua ditolak. Iya, tapi seharusnya yang nomor 36 karena masih proses banding itu dari saya bertanya kemanapun, kalau masih dalam sengketa tidak bisa diperjualbelikan. Makanya begitu saya dikasih tahu si A rumah saya laku, saya akhirnya kayak orang stres luar biasa. Saya jerit, saya nangis, dibayar nggak mau, kenapa kok rumah saya malah dijual. Terus padahal saya masih berusaha, katanya yang bisa menghentikan lelang pengadilan. Makanya pertama yang saya gugat Bank Panin dan PKPNL, Gus. Jadi coba lihat biar kelihatan kameranya. Jadi ini, Gus. Nggih, intinya inilah intinya nggih. Ini ya. Sri Patoka sebagai penggugat melawan PT Bank Panin, kan itu intinya. Kalih Bank PKPNL. Bank PKPNL nggih, terus PKPNL. Lah terus akhirnya karena putusannya ditolak, saya banding, Gus. Setelah banding, ini buktinya banding saya tanggal 20 Desember. Tunjukkan ke kamera, Bu, biar jelas, nggih, pelan-pelan. Mana saya megang. Ini apa ini? Ini bukti kwitansi dan bukti relas banding, Gus. Di sini relas bandingnya. Lah menika. Jadi tanggal 20 Desember saya banding. Ditolak juga. Hasil bandingnya ditolak. Belum sampai banding karena rumah saya laku. Akhirnya saya mengajukan gugatan. Saya mengajukan gugatan mau disidangkan, tapi disuruh mencabut dulu. Kalau bandingnya nggak dicabut, nggak bisa dilakukan proses untuk peradilannya, untuk gugatannya nggak bisa berjalan. Akhirnya tanggal 22 Mei akhirnya saya cabut, Gus. Jadi waktu mencabutnya itu tanggal 22 Mei, Gus. 22 Mei. Jadi 22 Mei saya cabut banding, Gus. Jadi saya cabut banding, akhirnya berjalan sidangnya. Setelah berjalan berapa bulan ternyata ditolak lagi. Padahal sudah kadung dicabut laporan jenengan. Bandingnya, Gus, yang dicabut. Dicabut bandingnya, akhirnya saya gugat lagi. Setelah gugat lagi, karena tidak bisa proses, disuruh cabut, akhirnya sama pengacara, Bu, ini kalau nggak dicabut, ini nggak bisa berproses, seperti itu. Akhirnya saya cabut, akhirnya lanjut sidangnya. Jadi akhirnya sidang, akhirnya bisa jalan itu. Terus setelah jalan, akhirnya
hasilnya juga ditolak lagi Gus. Gitu. Setelah ditolak, karena saya itu nggak terima dengan itu semua, akhirnya usaha saya banding sampai kemana-mana. Akhirnya saya judek, sudah nggak ini, saya mencari keadilan, saya sampai mengadukan semuanya Gus. Jadi di sini semua. Apa itu? Saya sampai mengadu ke kantor-kantor tersebut Gus. Oke. Disebut aja kantor apa? Tidak apa-apa. Jadi ini saya ke Menteri Keuangan Gus. Menteri Keuangan. Jadi ke Menteri Keuangan, ini bukti aslinya saya pengaduan. Jadi pengaduan saya lampiri ini. Saya lampiri seperti ini lampiran saya. Oke, ke Menteri Keuangan. Terus kemana lagi? Saya ingat jenengan. Itu Gus, semua ada di situ Gus. Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini surat tanda terimanya nggih? Nggih Gus. Terus kemudian Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nggih Gus. Terus kemudian Ombudsman nggih, Republik Indonesia. Oh, Saman sudah ke sini? Iya, Gus. Terus lapor lagi ke OJK. Nggih, Gus. Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 23/11/2007 tahun 2017 nggih. Nggih. Terus ke Mahkamah Agung lagi. Nggih, Gus. Terus ke Komisi Yudisial. Oh, ini yang sama tadi ya, Komisi Yudisial. Kedua kalinya, Gus. Oh, kedua kalinya. Nggih, Gus. Kemudian ke Mahkamah Agung kedua kalinya, ke formulir layanan konsumen ini kemana ini? Ke itu Gus. OJK ya? OJK. Kedua kalinya Gus. Kedua kalinya. Kementerian Keuangan, oke. Jadi Bu Patoka ini sudah ke sini. Semua ini Bu. Nggih. Sampun. Menyerahkan ini. Nggih, amit. Jadi Bu Patoka ini opo niki saya nggak paham ini. Ya mungkin ini jejak sejarah, rekam apalah bukti-buktinya ini sudah diantar ke Menteri Keuangan, ke OJK, ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Ke Mabes Polri ya, semua udah lengkap ini, ada di sini tanda terimanya ini. Masya Allah. Ini apa ini kok ada tanda urin ini? Itu apa? Yang ngasih tahu kesalahannya ini dari DJKN, Gus. DJKN itu apa? DJKN karena saya mengadukan ke Menteri Keuangan, akhirnya saya sama disuruh ke DJKN untuk menindaklanjuti pengaduan saya. Berarti DJKN itu di bawahnya Menteri Keuangan. Iya. Saman ke Menteri Keuangan, terus sama Menteri Keuangan disuruh ke DJKN. Iya. Terus DJKN ngapain? Dapat apa? Ini nggak bisa Ibu, karena Ibu posisi membayarnya lancar, terus ini sudah ada pengumuman di sini nggak boleh. Ini yang ngomong gitu. DJKN. Iya. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi tadi tanggal 4 Februari angsuran masih lancar, ternyata tanggal 29 Februari keluar surat lelang, dan ini DJKN mengatakan ini nggak bisa. Maksudnya pelanggarannya di sini gitu loh kalau diringkes itu. Nah, subhanallah. Oke, terus gimana? Apa lagi yang mau disampaikan Bu? Ada lagi? Itu apa kok banyak itu? Ini semuanya nanti, ini hasil yang dari ini Gus, semua yang ini bukti yang saya. Tapi asli semua nggih. Ya sudah, enggak perlu ditunjukkan apa mboten? Mboten Gus. Mboten sama aja dengan ini Gus. Cuman beda nomornya 3788 itu aja. Nah, jadi gitu saudaraku ya. Tonton video yang pertama, yang kedua juga biar komplit ceritanya. Oh ya, tadi ada salam dari Pak Egi Bu ya, Pak Egi Sujana, Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Beliau yang menggugat DPR dan Presiden kemarin tuh, Bang Egi Sujana ya, Profesor Doktor Bang Egi Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Kebetulan saya ketua di divisi bagian ulamanya. Jadi tadi beliau titip salam Bu ya, insya Allah begitu. Terus apa lagi Bu yang bisa disampaikan? Saya mohon kepada siapapun yang terkait, kalau saya sekarang sudah mentok Gus untuk mencari ini, makanya saya mohon bantuan panjenengan. Dan kalaupun seandainya saya, apa yang saya alami selama 6 tahun seperti ini,
saya ada yang nggak percaya atau bagaimana, tapi selama 6 tahun saya tidak pernah berhenti untuk mencari keadilan. Jadi ini bukti-bukti semua di sini. Jadi selama 6 tahun saya tidak pernah berhenti untuk mencari keadilan dengan kebenaran yang saya miliki. Saya bisa bayangkan berapa uang yang sudah Saman habiskan itu, Bu. Ganti-ganti pengacara, ke Menteri Keuangan, ke OJK, itu Jakarta semua kan? Kemarin saya lihat Saman sempat ketemu Hotman Paris juga ya? Nggih, Gus, nyuwun bantuan Bapak Hotman Paris. Terus Bapak Hotman Paris juga mengatakan kalau ada novum, anak buah waktu itu Mas siapa gitu yang nemuin, katanya kalau ada novum bisa untuk alat bukti baru, jadi Ibu PMH lagi gitu, menyarankan seperti itu. Baik. Akhirnya saya mencari uang lagi untuk melakukan gugatan lagi. Setelah saya gugat lagi dengan novum atau bukti baru yang tidak pernah menjadi alat bukti, saya jadikan alat bukti, ternyata juga ditolak lagi, Gus. Jadi kula nyuwun tulung semua yang terkait dengan hukum. Saya ingin kebenaran ini. Saya nggak bisa apa-apa karena saya orang bodoh. Bukan saya gila harta, bukan karena saya bagaimana, enggak. Cuman saya ingin keadilan, cuman ingin kebenaran yang saya dapat, saya miliki ini. Karena itu hak saya untuk berjuang demi anak-anak saya. Karena itu untuk mencari nafkah buat anak-anak saya. Jadi jangan ambil sejengkal tanah pun, itu nggak boleh sama Allah, apalagi sampai mengambil rumah yang buat saya untuk bekerja mencari nafkah. Jadi saya mohon bantuan ke semuanya, mohon doanya, semoga dimudahkan sama Allah untuk saya mencari keadilan. Itu Gus, untuk saya menuntut keadilan yang saya alami selama 6 tahun ini. Mudah-mudahan saya sama Allah diberi jalan. Amin. Untuk mendapatkan keadilan yang benar-benar yang saya dapati, bukti yang seperti ini dari mereka orang yang zalim, bukan saya yang membuat sendiri seperti ini, juga saya enggak yang membuat, ini dari mereka. Cuman begitu Gus, matur mbah nuwun sangat. Memang saya kemarin kan sempat datang ke rumah beliau ya. Memang rumahnya itu kan pinggir jalan raya. Jaro ibu kota itu kan jantung kota ya. Ya wajar lah kalau ada pihak-pihak tertentu yang ngincar rumah beliau ya, dengan berbagai macam cara yang sistematis dan masif. Jadi gitu ya saudaraku. Terus Bu, kapan mau buat laporan balik? Pulang ada niat ke sana ya. Panjenengan. Kita laporkan balik semua tanpa terkecuali ya, mulai dari marketingnya yang pertama nawari sampai Pak Idrus yang menghindar, mau dibayar malah nggak mau. Ya kan? Itu katanya waktu padahal demi Allah. Ini demi Allah saya. Ada Quran Gus, biar mereka semua menyaksikan. Pahala. Iya, nggak tahu namanya apa, yang penting sumpah Quran. Jadi biar kalau memang saya nggak mencari Pak Idrus, saya mau membayar dengan membawa uang, saya diazab sama Allah. Apabila saya benar mau membayar, mereka tidak mau, biar mereka yang nanti dikembalikan apa yang saya alami selama ini. Pak Idrus itu siapa? Pimpinannya Gus pada saat itu. Jadi saya mau nemuin, dia nggak mau. Saya sampai minta tolong si A, si B untuk menemuin mereka. Ini uang saya siapkan. Kalau memang tunggakan saya sejumlah berapa saya bayar. Saya bilang gitu, nggak mau nemuin, Gus. Sudah jelas Pak Idrus, kita nggak kenal ya, tapi coba dicek hidupmu ya.
kedepannya kira-kira bahagia apa enggak ya. Oke, nantilah. Oke Bu, jadi gini, sama kalau ngomong mubahalah itu saya paling seneng nih, tak siapin Al-Quran. Saya sering mubahalah ya, jadi nanti ibu yang ngomong. Intinya gini Bu, mubahalah itu harus 2 orang yang bertemu, saling laknat. Tapi kan situasinya seperti ini, nggak apa-apa, demi menunjukkan kebenaran jenengan ya. Wis unek-unek di dalam mubahalah ini nggak boleh ada yang hati-hati ya, karena ini Quran, nggak boleh dibuat main-main. Kalau sama salah sama yang nanggung risikonya nanti ya. Jadi jangan dibuat-buat. Apa yang ada di unek-unek sampean, siapa yang dituju, nggak apa-apa. Kalau saya yang salah, saya yang dilaknat sama Allah. Tapi kalau mereka yang salah, mereka yang dilaknat sama Allah. Gitu nggih? Oke, saya akan nuntun syahadatnya aja, selebihnya jenengan yang ngomong. Ngeten nggih? Saudaraku, hari ini Bu Patoka akan melakukan mubahalah, dan ini bukan main-main ya. Ini disaksikan Allah langsung ini. Jangan pernah main-main dengan mubahalah ya, dan apalagi ini dalam posisi yang terdolimi. Oke, Bu, ikuti saya ya. Nggih, Gus, berdiri, Gus. Enggak, duduk aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Sampai keluarkan semua unek-unek sampean, disaksikan sama Allah sekarang. Monggo, bismillah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami selama 6 tahun, saya membuktikan perjuangan saya sampai 6 tahun. Apabila saya nggak benar, saya memperjuangkan mencari keadilan, dan juga apa yang saya katakan, seandainya saya tidak ada kebenaran di situ, saya bersumpah dilaknat sama Allah, dan saya berani mati dengan tidak hormat dan su'ul khotimah. Itu janji saya. Apabila mereka perbuatannya terhadap saya selama 6 tahun, saya dibuat seperti ini, saya mencari keadilan ke sana kemari. Saya mohon dengan Allah, ya Allah, kembalikan ya Allah apa yang saya alami selama 6 tahun ya Allah kepada orang semua yang zalim ya Allah. Ya Allah, kula pasrah dumateng panjenengan ya Allah. Apa yang saya alami, kembalikan sama mereka ya Allah yang sudah menzalimi saya ya Allah. Ya Allah, ya Rob, mugi-mugi menawi kula mboten leres, kula sing dilaknat kalih Allah ya Allah, menawi kula leres kembali wangsulaken dumateng tiyang ingkang zalimi kula selama 6 tahun ya Allah. Amin, amin, amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ya Allah, kembalikan ke mereka kalau memang dia salah. Kembalikan ke saya kalau memang saya yang salah ya Allah. Namung panjenengan ya Allah ingkang kagungan keadilan. Namung panjenengan ya Allah ingkang saged mangsulaken sedaya ingkang boten mungkin menjadi mungkin ya Allah. Kula pasrah dumateng panjenengan ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa akhfiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saharatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kula pasrah dumateng panjenengan ya Allah. Namung panjenengan ingkang saged ngatasi sedaya menika. Namung panjenengan ingkang saged mangsulaken ingkang kula lampahi selama 6 tahun. Yoga kula dak sengsara ya Allah. Namung panjenengan ya Allah, kula sampun boten berdaya ya Allah. Kula mencari keadilan sampun boten kiat ya Allah. Kula pasrahaken dumateng panjenengan ya Allah. Kula panjenengan paringi kekuatan ya Allah, ngelawan tiang ingkang zalim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. La haula wala quwata illa billahil azim. Amin, amin, amin. Allahumma ikuti isu ibu. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Mboten kula pripun, soalé kula kahanane sakniki pun mboten wonten napa-napa. Gadah kula namung pasrah dhateng Allah. Keranten kula selama niki difitnah sing ngalir ngidul, kula mboten saged napa-napa Gus. Kula tiyang bodho, dados kersane semua sedanten preso. Menawi kula leres-leres berjuang pados keadilan ya Allah. Mugi-mugi kalih Allah ingkang diparingi dalan ingkang leres. Amin. Menawi pun boten wonten, namung Allah ingkang badhe maringi sedantenipun. Amin, amin. Ngonten Gus, Nggih. matur mbah nuwun sanget. Nggih, amin. Menawi amin. kula lepat nyuwun ngapunten. Nggih. Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak siapapun ya, Anda, kalau saya garis bawah ini, setelah ibu ini melakukan mubahalah, maka proses hukum tetap berjalan, pengadilan ya, mau lapor balik atau sidang terus itu biarkan tetap berjalan. Tetapi ini kesimpulan saya, urusan Anda, calo, cukong, bandar, ya kan, oknum yang bermain siapapun, urusan Anda dengan ibu ini secara hablum minan nas, ibu ini sudah selesai. Tinggal sekarang audit dirimu sama Allah yang belum selesai. Ibu sudah pasrah. Kalau saya yang salah, saya dilaknat katanya. Berarti kalau Anda yang salah, sudah tinggal nunggu hitungan hari, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu. Makanya mulai sekarang kalau kemana-mana, kalau naik motor, pastikan tekanan angin banmu, remnya dicek gitu kan. Ya, terus sering-sering tensi darah, karena ini pengalaman saya mubahalah itu begitu, sudah nggak bisa dilawan, selesai sudah urusan. Ya, nanti kalau nggak kamu ya anakmu, ya istrimu, ya cucumu, siapapun yang akan jadi korban akhirnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Oke ya, jadi gini teman-teman, tolong supaya nggak sepotong-sepotong, tonton juga video yang pertama ya. Ini kan sudah ketiga kalinya ini. Pertama, kedua, ketiga yang sekarang ini. Nah, jadi monggo Pak Polsek Blitar, Polres Blitar, Polda Jatim, Mabes Polri Jakarta, monggo ditindaklanjuti. Apalagi kemarin saya lihat sekilas videonya Pak Kapolri akan menindak tegas katanya bawahan-bawahan yang tidak benar.
Ini sebenarnya sudah bukan kasus kecil, teman. Karena beliau ini sudah ke OJK, sudah ke Menteri Keuangan, sudah ke Mahkamah Agung, sudah ketemu Hotman Paris. Kan berarti bukan kasus kecil ini. Nah, sekarang ketemu saya. Akan saya viralkan pagi, siang, sore, malam. Baik di YouTube, baik di grup WA. Dan akan saya kawal ya sampai tetes darah penghabisan. Gimana ini endingnya? Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya tutup, ibu ini usahanya mebel. Ayo, barangkali Anda mau bantu, jangan dibantu duit ya. Ibu ini bukan pengemis, beli dagangannya ya. Ibu sudah berapa lama ini nggak kerja ini? Apa libur atau apa, istilah tukang atau apa? Mungkin selama ngurusin ini saya udah nggak konsentrasi kerja. Oke, jadi mulai besok atau mulai sekarang berpikir ya, semangat ya. Ini tetap jalan, tapi kerja tetap jalan supaya ekonominya pulih lagi, nggih. Oke, barakallah. Punya tukang? Nggih wonten, Gus. Sudah lama ndak kerja? Nggih, kerja mboten kados rumiyin, Gus. Oke, ditelepon lagi tukangnya, suruh aktif lagi. Pelanggan-pelanggannya nanti di-share video ini yang dulu di mana? Di Bali, ngirimnya kemana? Datang Palembang. Palembang. Mana? Kayu Agung. Kayu Agung, Kalimantan. Bali mboten? Mboten, Gus. Oke. Dihubungi semua mitra kerjanya ya. Ayo kita kerja lagi, semangat lagi. Proses hukum jalan, kerja jalan. Mubahalah jalan. Mulai detik ini mubahalahnya jalan. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya akan nanti insya Allah kalau nggak ada uzur, kita akan datang ke pengadilan, kita akan kawal sidangnya. Ya, insya Allah begitu. Lawyer kenapa? Ada lawyer barangkali? Sementara niki duka mangke pripun kula pikir malih. Oke, dipikir lagi ya. Mudah-mudahan tidak masuk angin, tapi kalau ada gejala masuk angin, ambil tindakan. Gitu ya, sudah sama main-main lagi nih, sudah cukup waktu terbuang ya. Uang terbuang, waktu terbuang, ketemu orang-orang yang nggak jelas gitu kan, hanya memanfaatkan duitnya, hanya menghisap keringatnya, madunya, gulanya, darahnya, tapi hasilnya nggak ada. Subhanallah, barakallah. Pun kalau tutup cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.